Terima kasih saudara-saudaraku yang telah hadir di ruangan yang berbahagia ini. Tidak satu persatu saya sebutkan karena di dalam hal pertemuan ini kita membahas tentang wawasan kebangsaan yang senantiasa bisa kita implementasikan, aktualisasikan ke semua jajaran di bidangnya masing-masing. Setelah banyak pembicaraan daripada Bapak Kolonel Amir tadi, saya mengutip semuanya rangkuman yang segera kita sampaikan kepada para hadirin sekalian. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Forum Kader Bela Negara Bangkorda Bekasi, Bapak Cahyo, kepada Bapak Dan Ramil, kepada Bapak Kodim Bekasi, kepada Bapak Ketua Pembina Forum Kader Bela Negara, semua saudara-saudara yang kita cintai. Dari semua yang telah dipaparkan oleh Kolonel Amir, saya bisa menyimpulkan sedikit tentang apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita cermati dari awal sampai akhir daripada paparan dari Kolonel Amir dari Dirjen Bela Negara. Senantiasa nanti kita bisa mewujudkan apa yang tadi menjadikan cita-cita dari Presiden Republik Indonesia, yakni semua warga negara diwajibkan untuk berbela negara. Satu, senantiasa nanti apa yang telah kita dengarkan tadi menjadikan sebagai pelajar bagi satuan bidang kedaulatan kelautan atau kemaritiman. Yang kedua, kita nantinya akan memiliki satuan pelajar Bayangkara atau bidang kepolisian. Yang ketiga, nantinya kita semua forum kader bela negara, baik itu saudara-saudara yang sudah datang di sini, IPAKA, FKPPI, Pramuka, yang nantinya kita bisa bergabung satu padu jadi gabungan potensi pertahanan. Forum Kader Bela Negara binaan Kementerian Pertahanan, satu padu mewujudkan cita-cita ini. Yang ketiga tentunya yaitu kita senantiasa akan menjadi pelajar wana bakti, satuan bidang kehutanan. Yang keempat, kita akan menjadi pelajar dirgantara, satuan bidang kedirgantaraan. Yang kelima, nantinya kita bersatu padu menjadikan pelajar praktik wisata, satuan bidang kesehatan. Yang keenam, kita nantinya bersatu padu akan menjadi pelajar taruna bumi, satuan bidang pertanian yang nanti akan kita jabarkan satu persatu. Yang ketujuh, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pelajar satuan pariwisata yang sudah diinformasikan dari Kolonel Amir tadi tentang artis yang sudah dididik di Bogor kemarin. Yang kedelapan, senantiasa kita dijadikan menjadi pelajar Wirahankam, satuan bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya kita satuan-satuan pengaman yang ada di organisasi masing-masing. Yang ke-9, senantiasa kita menjadikan pelajar Wirakapa, satuan bidang wirausaha. Yang ke-10, senantiasa kita menjadi pelajar Tagana, satuan bidang taruna siaga bencana. Pasti di setiap organisasi yang masing-masing sudah punya peran masing-masing. Yang ke-12, senantiasa kita bisa menjadikan pemuda-pemudi kita, masyarakat kita menjadi pelajar Bupar, satuan bidang ekonomi, bisnis, budaya, dan kebaristaan. Yang nanti satuan pelajar tersebut dibuat dan dibentuk merupakan wadah dan wahana pendidikan sebagai bentuk binaan yang berkelanjutan dari guna menyalurkan minat dan keinginan membina pada sektor multi talent
punya talenta masing-masing akan kita ketahui secara dini, sehingga ketika masuk di dalam sekolah-sekolah tersebut tidak salah sasaran, tidak salah penempatan ketika memasuki di bidang sekolahnya masing-masing. Ada pendidikan karakter multi talent yang akan kita sosialisasikan di forum kader bela negara ini. Semuanya di semua organisasi kita, dari Korps Gabungan Potensi Pertahanan Bela Negara. Sebagai wujud pengembangan minat bakat pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman di berbagai bidang tersebut, pejuang menjadi lulusan SD LSLBA mandiri, andal, tampil, cakep, disiplin, jujur dan bertanggung jawab, dan siap menerima estafet kepemimpinan seperti yang telah dilakukan oleh adik-adik pramuka yang berada di seluruh Indonesia ini. Dan sesuai multifungsi, para pelajar akan terus melakukan pergerakan membangun sinergitas dengan pemerintah, TNI dan Polri. Kegiatan positif membantu program pemerintah dalam bidang ketahanan daerah, ketahanan nasional secara terus-menerus aktif dan berkelanjutan dalam menjalankan visi-misinya di berbagai aspek pembangunan. Dengan taktis, strategis dan muatan karakter kebangsaan yang akan akhirnya terbentuk organisasi non-struktural. Ingat, organisasi non-struktural, Detasmen Bela Negara, sebagai persiapan komponen cadangan dan pertahanan negara di masa mendatang. Saya sebagai tim penggerak Desa Bela Negara, Forum Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan, mohon izin saudara-saudaraku dari berbagai ormas yang saat ini hadir, bahwa pada hari ini mohon izin karena saya agak lancang mewakili pembicaraan dalam arti wawasan kebangsaan. Ini adalah salah satu delegasi daripada Bapak Anggara Dian Tirtawijaya selaku pimpinan dari Forum Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan. Mohon izin, nama saya Haji Ali Hasan Tawakil Allah. Saya perkenalan dengan sesuatu hal. Kenapa saya bisa berdiri di sini adalah salah satu bentuk jiwa bela negara yang sudah saya tampilkan pada bertahun-tahun yang lalu sebelum terbentuknya organisasi yang sudah saya ikuti. Pertama, saya dulu bergerak di KOP, Detasmen Karya Dharma Putra, Kampus Perintis Kemerdekaan, yang kantornya yang kemarin terbakar itu di gedung Perintis, gedung proklamasi. Pertama saya berangkat berbela negara di situ. Yang kedua, saat ini saya berada di Forum Kader Bela Negara sebagai tim penggerak Pusat Komando Tim Desa Bela Negara Nasional, yang berharap nanti dari teman-teman para organisasi yang berada di Bekasi bisa saling mendukung tentang program pertanian yang saat ini Forum Kader Bela Negara laksanakan. Contohnya penanaman padi serentak di 10 titik Jawa yang akan kita laksanakan tanggal selesai pilkada. Karena kenapa kita laksanakan di tanggal selesai pilkada? Besok itu tanggal 18 Desember itu sudah kita ada panen perdana dari Forum Kader Bela Negara itu, yakni panen perdana padi organik yang sudah dicontohkan di Desa Wonogiri. Yang kenapa Pak Kepala Angga itu tidak bisa hadir ke sini, yakni dalam rangka persiapan panen raya padi organik yang senantiasa nanti akan kita wujudkan sebagai bantuan kita kepada Badan Bisnis Nasional. Karena kenapa kita lakukan itu? Ini adalah wujud implementasi Desa Bela Negara yang akan kita sama-sama lakukan untuk membantu 100 hari kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Semoga semua apa yang kita lakukan ini atas ridho Allah SWT. Contoh real ternyata sudah bisa berhasil kita lakukan di Wonogiri, yaitu panen raya ini yang bisa kita lakukan dan mungkin dihadiri cuma dari Bapak Kodim Wonogiri.
karena tidak bisa disosialisasikan secara dihadiri oleh Pak Dir Bela Negara. Karena apa? Terkait persiapan pilkada, tidak bisa melakukan hal-hal pengumpulan massa secara besar. Dari situ cuma hanya sekedar seremonial, panen, dan nanti launchingnya pada saat tanam serentak 10 titik di Pulau Jawa ini akan dilaksanakan sekitar awal Desember. Itu informasinya bagi rekan-rekan yang siap untuk lahannya di Demprot aplikasi penanaman padi organik nanti bisa dilakukan di Kabupaten Bekasi atau sekitar Bekasi yang dekat bisa menghubungi Bapak Bakorda Bekasi, Bapak Cahya. Karena apa yang kita lakukan hal ini, kita tidak terlalu pandai untuk memaparkan dalam arti wawasan kebangsaan. Saya hanya bisa mewakili rekan-rekan untuk mengimplementasikan program yang sudah dipaparkan oleh Kolonel Amir tadi di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Seremonial itu sudah tidak kita perlukan lagi untuk saat ini. Karena di samping itu kita hanya sekitar oke lah, saat ini kita berkumpul ini sebatas seremonial. Tetapi nanti setelah lulus dari sini, bapak-bapak sudah mendapatkan sertifikat bela negara yang para hadir ini nanti akan difasilitasi Pak Cahyo. Nanti akan mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pertahanan, meskipun ini sekitar berapa jam. Nanti sudah bisa dilakukan, mohon setor KTP masing-masing. Nanti Pak Kolonel Amir tadi sudah bisa memfasilitasi, karena kemarin pada saat saya bertemu di bela negara, beginilah cara menerbitkan sertifikat itu, asalkan lengkap dengan data dan foto-foto aktual yang sudah dilakukan. Tidak boleh menyelewengkan daripada sertifikat tersebut. Karena apa? Salah satu fungsi daripada sertifikat tersebut saat ini memang betul-betul diharapkan daripada pimpinan bangsa ini untuk memajukan generasi ke depan. Itu baik yang tua, baik yang muda. Monggo silahkan nanti koordinasi dengan Bapak Bakorda Bekasi untuk menerbitkan sertifikatnya, dan itu bisa dilakukan untuk koordinasinya, bayar atau apa itu nanti koordinasi aja dengan Bapak Bakorda. Karena apa? Forum Kader Bela Negara tidak didanai oleh pemerintah, betul? Betul. Semua organisasi kita, organisasi masyarakat kita tidak didanai oleh pemerintah. Hanya kita sendiri yang pandai-pandai menggandeng sponsorship dari beberapa perusahaan besar. Contohnya dulu, saya di Ikatan Guru Indonesia, bahkan almarhum istri saya sebagai pendiri Ikatan Guru Indonesia. Kenapa Ikatan Guru Indonesia bisa berdiri kokoh menyaingi Persatuan Guru Republik Indonesia? Ya karena menggandeng beberapa sponsorship perusahaan besar yang ada di Indonesia ini, menjadikan landasan pacu untuk menggerakkan organisasi. Itu yang kita harapkan dari teman-teman sekalian, pimpinan organisasi senantiasa bisa mewujudkan ini, saling bahu-membahu, sekiranya bisa menggandeng apa yang dimaksud Pak Kolonel Amir ini. Tidak akan di organisasi ini tidak akan bisa bergerak kecuali dengan tangan-tangan amanah dari kaum-kaum yang sudah berkecupan tadi. Dari situlah kita bisa bercerita, bisa menjalankan apa yang akan menjadi kita cita-citakan ini. Melanjutkan kepada apa yang sudah kita lakukan, ini Forum Kader Bela Negara sudah mendirikan media bela negara. Media bela negara kenapa didirikan saat ini? Yakni membantu menyalurkan aspirasi, menyalurkan berita-berita aktual, berita-berita Bapak Ibu sekalian dari semua organisasi. Bisa kita langsung gabung dengan media bela negara, Forum Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan, agar supaya nanti berita-berita yang bagus, berita-berita yang terpopuler bisa kita angkat ke permukaan, akan menjadikan viral dan menjadikan suri tauladan dibuat untuk para kaum pegiat bela negara. Bahkan ini Kementerian Pertahanan membuat suatu lomba
lomba aktualisasi giat aksi bela negara. Dan di situ kemarin tidak dicantumkan di proposal bahwa yang nomor 1 mendapat hadiah 20 juta itu tidak tercantumkan. Jadi Pak Amir juga tadi kemungkinan lupa menyampaikan karena banyak hal yang beliau paparkan. Ini saya menyampaikan bahwa giat aksi bela negara ini dibatasi sampai akhir November ini. Akhir November ini, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa punya video bagus, edit bagus tentang bela negara pribadi, bela negara organisasi, nah, itu bisa dituangkan dalam sebuah video yang nantinya bisa diikutkan lomba di Kementerian Pertahanan yang nantinya yang nomor 1, 2, 3 itu akan kita tampilkan nanti pada saat upacara Hari Bela Negara. Itu nomor 1, 2. Barangkali dari Hipakat nomor 1 videonya bagus. Nah, salah satu tonggak sejarah yang akan menjadikan Hipakat itu naik di permukaan untuk memberikan contoh suri tauladan tentang aksi bela negara yang teraktual gitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh aksi bela negara yang bisa kita tampilkan di media-media. Ya, kenapa di situ kita bikin media bela negara supaya ini contoh saja kejelekan yang kita upload terus-terusan itu akan menjadi pembenaran. Tapi jangan sampai kejelekan organisasi, kejelekan bela negara kita ini supaya bisa tertutupi. Ayo kita tampilkan kebaikan yang kita upload di dalam media bela negara ini sehingga menjadikan viral dan menjadikan motivasi buat generasi muda kita, baik itu organisasi manapun. Kami mengajak dari rekan-rekan semua kader bela negara dari seluruh komponen masyarakat, komponen bangsa ini, sehingga mari kita bersatu padu dalam wujud aksi bela negara ini kita wujudkan dalam implementasi secara aktual, sehingga tidak hanya sekedar seremonial saja seperti ini. Karena apa? Dari 100 hari kerja Presiden Republik Indonesia ini, mudah-mudahan nanti keberlanjutan bangsa ini, kenapa kita menanam padi organik, sehingga kita untuk membantu Badan Gizi Nasional. Karena apa? Badan Gizi Nasional itu kalau rakyat, generasi muda, sekolah, ibu hamil akan kita cekoki dengan bahan kimia, itu adalah bukan bela negara. Itu bukan bela negara. Pada saat ini sudah kita bertahun-tahun kita dicekokin kimia yang bahan bakarnya, bahan induknya daripada Ukraina dan Rusia yang saat ini perang. Kenapa kita bisa harus wajib mempertahankan bela negara ini? Karena sampai kapan kita akan berharap ketergantungan kepada produk kimia negara-negara tersebut? Maka dari itu saya mengajak rekan-rekan sekalian yang bergerak di tim pegiat bela negara ini, mengajak, ayo kita sosialisasikan ini semua giat tentang penanaman padi organik ini, pupuk organik, peternak organik, contoh saja. Sebutkan di sini ya, kita lanjut setelah